Materi PKN Bab 2 Kelas 9. Assalamualaikum anak-anak. Ayo persiapkan bukunya. Mari kita mulai belajar. Semangat. Bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub ketiga Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Tetap semangat ya, walaupun kita cuma belajar dari rumah. Oke, pada pertemuan pelajaran PPKN kali ini kita akan membahas mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana terdapat 4 pokok pikiran. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan, yang kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial, yang ketiga adalah berkedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita membahas pada materi yang pertama, yaitu pokok pikiran persatuan. Nah, pokok pikiran persatuan ini seperti yang dijelaskan oleh minggu lalu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, dari penjelasan tersebut dengan kata lain adalah penyelenggaraan negara Indonesia dan setiap warga negara Indonesia itu wajib untuk mengutamakan kepentingan negara di atas suatu kepentingan golongan atau golongan individu gitu. Nah, contohnya dalam pokok pikiran ini kita bagi menjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan bernegara. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Nah, kalau di lingkungan keluarga, kalian dapat menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun serta sopan dan santun dengan saudara dan orang tua. Nah, tentunya pada pokok pikiran persatuan ini di keluarga, kalian harus sangat mencintai keluarga kalian karena kalian harus mampu hidup rukun antar sesama saudara dan kalian sangat harus menghormati orang tua kalian. Selanjutnya, dalam lingkungan sekolah, pokok pikiran persatuan ini kalian dapat terapkan dengan berteman dengan semua orang tanpa membedakan latar belakang serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Nah, pada lingkungan sekolah ini, kalian ini tidak boleh bermain dengan memilih-milih teman. Kalian juga tidak boleh mengejek teman yang berbeda suku, ras, agama dengan kalian. Dan kalian juga pada pokok persatuan di lingkungan sekolah, dengan kalian mengikuti upacara bendera pada setiap hari Senin atau pada hari-hari bernegara penting, itu adalah merupakan contoh sikap yang baik bagi pokok pikiran persatuan ini. Selanjutnya, pada pokok pikiran persatuan dalam lingkungan masyarakat adalah dengan cara kalian dapat membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan, yaitu membeda-bedakan suku, ras, agama, budaya, dan lainnya. Dan juga kalian mampu ikut serta nih dalam setiap kegiatan bermasyarakat, seperti itu. Contohnya dengan cara kalian mengikuti kerja bakti, kalian mengikuti setiap perlombaan 17 Agustus yang dibuat oleh tetangga ataupun RT kalian, seperti itu. Dan tentunya kalian itu tidak boleh membeda-bedakan tetangga yang memiliki perbedaan dengan kalian, seperti itu. Selanjutnya, pokok pikiran dalam lingkungan negara, yaitu kalian harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama dengan kalian. Nah, pada contoh sikap positif persatuan di lingkungan negara ini juga dengan hal-hal kecil seperti kalian itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus kalian mampu memberikan toleransi terhadap perbedaan yang ada di sekeliling kita, itu merupakan juga contoh sikap positif gitu dalam pokok pikiran persatuan ini. Selanjutnya kita masuk kepada pokok pikiran yang kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial. Nah,
dalam pokok pikiran keadilan sosial ini adalah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang maksudnya adalah kita harus mampu menentukan jalan serta aturan yang harus kita laksanakan itu semuanya itu berdasarkan undang-undang, dan untuk mencapai suatu kesejahteraan umum bagi kita semua, seperti itu. Contoh pokok pikiran keadilan sosial tentunya dalam lingkungan keluarga bisa dengan contoh hal kecil, yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap sesama anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya. Itu merupakan contoh sikap positif dalam lingkungan keluarga, seperti itu. Nah, dengan kalian bersikap adil, tentunya kalian itu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah yaitu kalian harus mentaati setiap peraturan yang ada di sekolah, seperti masuk sekolah tepat waktu. Kalian juga harus diwajibkan untuk melakukan segala kewajiban atau peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Nah, itu merupakan contoh pokok pikiran yang ada dalam lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah ini juga kalian dengan cara disiplin dan saling menghormati satu sama lain antar teman merupakan contoh sikap positif yang baik dalam lingkungan sekolah, seperti itu. Selanjutnya, contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Dengan cara kalian menjaga pergaulan dan harmoni di antara tetangga, kalian juga harus mampu membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, menjaga pergaulan dan harmoni ini maksudnya adalah kalian ini menjaga agar kerukunan antara tetangga kalian itu terjalin untuk menciptakan suatu kesejahteraan umum bagi semua orang yang ada di lingkungan kalian tersebut. Seperti itu. Dan selanjutnya ada contoh keadilan sosial dalam lingkungan negara. Nah, dalam lingkungan negara ini contohnya membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, seperti membayar tagihan pajak atau membayar tagihan listrik, seperti itu. Nah, dalam lingkungan negara juga dengan kalian menjaga peralatan umum atau fasilitas umum yang telah diberikan atau disediakan oleh negara itu merupakan contoh keadilan sosial dalam lingkungan negara. Nah, tentunya dengan sikap-sikap tersebut nantinya akan menciptakan suatu ketertiban yang memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Oke, selanjutnya adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang mana pokok pikiran kedaulatan rakyat ini maksudnya adalah negara yang berkedaulatan rakyat adalah yang berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan dan perwakilan. Nah, hal ini menjadikan masyarakat Indonesia harus mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya saja dalam lingkungan keluarga, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan secara bersama-sama. Nah, dalam lingkungan keluarga ini dengan kalian mentaati segala peraturan yang telah dibuat di rumah kalian, itu merupakan contoh sikap positif sedini mungkin, yaitu dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, contoh dalam lingkungan sekolah yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Nah, dalam lingkungan sekolah ini biasanya digunakan musyawarah dan mufakat ketika kalian sedang memilih ketua kelas, memilih ketua OSIS dan pemilihan umum di sekolah lainnya gitu. Nah, di sekolah juga dengan kalian mentaati peraturan yang ada di sekolah, dan disiplin di sekolah itu merupakan contoh kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah. Nah, karena dalam kalian disiplin dan kalian mentaati peraturan sekolah tersebut, kalian menjaga untuk suasana sekolah itu tetap aman dan tertib, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, ataupun lurah. Nah, dengan kalian ikut membantu penyelenggaraan tersebut tentunya akan menciptakan suatu kesejahteraan bersama, karena kalian itu juga membantu atau mendukung agar masyarakat di sana itu atau masyarakat di wilayah rumah kalian itu menjadi tertib dan sejahtera.
Selanjutnya adalah contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara, yaitu membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan hak memilihnya. Yaitu contohnya saja dengan kalian mengikuti pemilihan presiden ketika umur kalian sudah 17 tahun, itu merupakan contoh dari sikap positif pokok pikiran kedaulatan rakyat. Selain itu, dengan kalian melaksanakan setiap peraturan atau norma yang berlaku dengan baik, tentunya kalian akan menciptakan suatu kesejahteraan yang baik bagi kita semua. Selanjutnya adalah pokok pikiran yang terakhir, yaitu pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa ini adalah maksudnya pokok pikiran yang mewajibkan pemerintah dalam setiap penyelenggaraannya itu untuk memiliki budi pekerti yang luhur dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketika takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa tentunya akan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nah, pokok pikiran dalam lingkungan keluarga ini contohnya adalah rajin beribadah bersama saudara dan orang tua dan menjalankan segala perintah yang baik yang diminta orang tua serta menjalankan silaturahmi antar saudara. Seperti itu. Tentunya dalam lingkungan keluarga ini kalian juga harus menyayangi, kalian juga harus memiliki rasa yang rela berkorban untuk orang tua dan saudara kalian. Nah, untuk pokok pikiran di lingkungan sekolah itu menghargai teman yang berbeda agama nih ketika sedang melakukan ibadahnya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu dalam lingkungan masyarakat yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama juga ketika menjalankan ibadahnya. Nah, dengan kalian memiliki sikap saling menghormati, tenggang rasa, banyak toleransi tentunya akan menciptakan suatu ketertiban yang menimbulkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di lingkungan kalian. Seperti itu. Yang terakhir adalah pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, contohnya di lingkungan negara, yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, serta kalian mampu menghormati orang lain yang menjalankan ibadah keagamaannya. Nah, dengan kalian mampu bersikap toleransi dan menghormati orang lain yang memiliki agama berbeda dengan kalian, tentunya akan menciptakan suatu keselarasan hidup yang aman, damai, teratur dan sejahtera bagi kita semua. Tentunya akan menciptakan keamanan bagi kita semua dalam hidup di masyarakat, seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.